Ya, oke guys, selamat pagi. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Desember sekitar jam 8.20 pagi. Ya, selamat hari Natal ya untuk teman-teman yang merayakannya begitu. Semoga sukacita Natal bisa kita rasakan bersama di tahun ini. Oke, lanjut. Oke, kita pagi hari ini bahas santai aja ya guys ya. Ini masih berhubungan dengan sektor properti begitu ya. Eh, Kemarin kita sudah membahas GPRA, kemudian apalagi kemarin ya guys ya. Kita udah bahas Demas juga ya guys ya. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Ya, memang ini perusahaan, salah satu perusahaan real estate atau properti terbesar juga ya di Indonesia begitu, yang memang income-nya itu didapatkan dari berbagai banyak sektor ya, tapi memang khususnya dia menjual tanah dan bangunan, ini income utamanya. Kemudian ada juga sektor perhotelan guys ya, kemudian juga ada arena rekreasi, ini pengelolaan gedung ya, sewa juga ruko-ruko begitu ya, dan juga apa nih, strata title itu saya belum tahu nih apa nih guys ya, mungkin kalian bisa tahu apa itu. Kalau tahu apa itu ya itu boleh di komen aja guys, tapi yang jelas memang income-nya lebih besar itu di penjualan properti dan juga penjualan tanah guys, kayak gitu. Oke, langsung aja kita lihat profilnya. Bumi Serpong Damai adalah pengembangan properti terbesar di Indonesia guys ya, ini harus kita notice nih. Dia merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia kayak gitu. Kemudian ini ya, daerah-daerah yang dia operasikan gitu: BSD, Grand Wisata, Kota Wisata, Cibubur ya. Kemudian ya dan sebagai macamnya, ini kalian bisa lihat aja di sini. Adapun juga dia mall juga ya guys ya. Ada Ion Mall, DP Mall, ya banyak sih guys ya. Ya itu sih. Ya, jadi secara garis besar kalau kita melihat profil pertamanya aja itu udah cukup menarik guys ya. Tadi kita notice di sini adalah merupakan pengembang properti terbesar di Indonesia guys, kayak gitu. Kemudian kalau pendiriannya sendiri tahun 1984, udah cukup lama. Kemudian tanggal IPO 2008, 19,27 triliun, ini cukup gede nih guys. Dan pemegang saham di masyarakatnya itu sebesar 39,44%. Yang menurut saya ini worth it guys ya, untuk pemegang saham di masyarakatnya segini, artinya cukup liquid seperti itu. Pergerakan harga sahamnya cenderung cepat kayak gitu. Kemudian Dewan Komisaris Direksi, ya tadi income-nya sendiri ya didapatkan banyak itu persentasenya di penjualan tanah dan bangunan guys, kayak gitu. Nah, ini pergerakan harga saham kita lihat semenjak IPO-nya di 170, sekarang harganya udah 900-an kalau nggak salah ya. Ya 900-an guys. Ya menurut saya ya bagus sih ya, maksudnya ada peningkatan semenjak IPO begitu harga sahamnya. Ya langsung aja untuk memastikan kita lihat keuangannya guys. BSDE ini kita lihat start di sini ya guys. Pokoknya kita kalau investasi itu apa ya, isu itu memang penting ya, maksudnya kan ya itu kan berita juga ya yang patut kita pertimbangkan juga dalam berinvestasi begitu. Tapi jangan dijadikan hal yang utama, jangan dijadikan pertimbangan utama. Tetap kalian harus lihat laporan keuangannya dulu guys ya. Kalau laporan keuangannya oke kayak gitu, kemudian ditambah isu yang bagus begitu, ya udah masuk aja. Tapi kalau laporan keuangannya oke tapi isunya lagi buruk nih, misalnya ada apa gitu, ya kalian harus pastikan dulu apakah berita itu betul atau enggak kayak gitu. Oke, langsung kita lihat di sini laba bersihnya atau net income-nya di kuartal 3 ya, itu sebesar 455 miliar. Nah, ini memang ada kenaikan kalau kita lihat sekilas di sini secara Q and Q maupun years on years. Kalau years on years itu kita bandingkan dengan sampingnya 251 miliar guys.
Kemudian kuartal 3-nya di 2022 455. Cara Q&Q sendiri itu mengalami peningkatan juga, di mana kuartal 2-nya itu adalah 116 miliar ya. Itu naik menjadi 456 miliar. Ya, menurut saya bagus guys untuk dari laba bersihnya. Kenapa? Karena di sisi lain sektor properti sedang tertekan begitu ya. Tapi untuk BSD ini bisa menghasilkan laba yang meningkat secara Q&Q maupun years on years. Itu notice yang kedua yang harus kita garis bawahi guys ya. Tadi dia merupakan salah satu pengembang terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua memang untuk labanya sendiri mengalami pertumbuhan. Meskipun di sini kita lihat ada laba yang paling besar ya di 2021 di kuartal 1 yaitu sebesar 588 miliar guys kayak gitu. Tapi ya cukup worth it lah, maksudnya dia bisa mempertahankan kinerjanya secara Q&Q maupun years on years seperti itu. Sehingga di sini anualisnya 1200 ya, IPS laba bersih anualisnya 1200 B berarti 1,2 triliun. Kalau kita lihat di sini memang sekilas ya guys ya, untuk laba bersih anualisnya ya itu belum mengalami peningkatan guys ya, dimana 2021 itu dia berhasil mencetak laba ya, semuanya keseluruhan total per kuartalnya itu adalah 1,3 triliun guys. Tapi kalau kuartal 4-nya ini bakal lebih meledak lagi ya, dia harusnya bisa sih ya untuk menghasilkan laba bersih yang lebih gede daripada tahun 2021 yang 1,3 triliun tadi itu. Sekarang aja udah 1,2 triliun kayak gitu kan. Ya sekitar kurang 100 miliar lagi guys. Ya bisa sih harusnya sih ya. Itu kalau kita lihat sekilas dari pertumbuhan labanya sih harusnya bisa. Kemudian kalau kita lihat dari pernya, kita lihat dari pernya di sini 15,73 ya. Ya ini kita lihat aja, kita bandingkan dengan per sebelumnya ya guys ya. Oke, pernya memang mengalami penurunan sejak bulan September ya. Itu mengalami penurunan, sekarang ada di 15, sebelumnya ada di sekitar 23 ya. 23 jadi mengalami penurunan. Kalau kita lihat selama 10 tahun ya, per terendah itu berada di tahun 2020 guys ya, akhir tahun. Ini berapa nih pernya nih? Ya minus malahan pernya ya guys ya, minus nih pernya kayak gitu. Oke, itu yang mengalami peningkatan, tapi ini memang per rata-ratanya guys 15 ya, 510 sampai 15-an lah ya, itu per rata-ratanya kayak gitu. Kemudian kalau dari segi PBV sendiri di sini kita lihat 0,59 kali, artinya memang saham ini secara book value itu masih murah guys ya. Meskipun kalau per 15 tadi memang menurut saya sih nggak worth it. Kenapa nggak worth it? Karena lebih dari 5 kali kayak gitu guys. Tapi memang rata-rata ya segitu sih. Ada juga kemarin kita bahas di Demas itu pernya masih 7 ya, 7 atau berapa, itu worth it sih menurut saya kayak gitu. Kalau BSD ini udah cenderung kemahalan kayak gitu. Tapi kalau dari segi PBV memang murah guys ya. Ini memang terendahnya selama setahun terakhir ini kayak gitu. Paling rendah banget dia ada di 0,58 ya, terendahnya ya, termasuk terendahnya sekarang. Sekarang ada di 0,59. Kalau kita lihat di selama 10 tahun terakhir memang ini paling rendah ya PBV-nya ya, 0,59 kali kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi utang-utangnya di sini, liability to equity-nya 0,89. Nah, ini ya selama setahun terakhir memang cenderung mengalami peningkatan, dan peningkatan paling pesat besar itu untuk hutang-hutangnya itu berada di bulan Juli guys. Juli 2022, dan sekarang dia sudah mulai turun lagi, ada di poin 0,84 ya, di bawah 1, artinya memang hutang-hutangnya tidak lebih besar daripada ekuitasnya atau modal-modalnya kayak gitu. Kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir guys, ya untuk 10 tahun terakhir memang di sini ada cenderung naik ya guys ya, untuk hutang-hutangnya memang terendah itu di tahun 2015 guys,
sebesar nilainya itu setengah kalinya ya, untuk utang-utangnya setengah kalinya daripada modal-modalnya kayak gitu. Nah tapi ya nggak masalah sih, kenapa, karena nggak di bawah sorry, nggak di atas satu nilainya ya. Jadi memang hutang-hutang yang baik, yang bagus itu memang untuk nilainya itu adalah di bawah satu guys, artinya bahwa liabilitasnya atau utang-utang yang tidak lebih besar daripada ekuitasnya atau modal-modalnya kayak gitu guys. Kemudian kalau dari segi ROE, kita lihat di sini ROE ya, kemampuan dia untuk membalikan modal-modalnya lagi itu. Tadi kalau kita lihat sih 4%, yang menurut saya sih nggak worth it kalau 4% ya. Ya 4,12, dan memang selama setahun terakhir dia belum mencapai tertingginya untuk ROE-nya ya. Kalau 10 tahun terakhir ya, untuk ROE 10 tahun terakhir memang dia mengalami downtrend guys untuk ROE-nya. Yang menurut saya sih ini nggak worth it ya. Kalau utangnya juga tadi masih worth it, sebetulnya masih worth it di bawah satu, tapi untuk ROE-nya, kemampuan dia untuk membalikan modalnya atau menghasilkan modalnya lagi kayak gitu, balikin modal lah istilahnya, kayak gitu ya nggak worth it. Kenapa? Karena cenderung menurun ROE-nya. Paling tinggi dia di 2013-14 guys. ROI-nya lebih dari 20%, yaitu bagus ya, lebih dari 20% bagus sih ya. Tapi itu tahun 2014-15. Nah sekarang 2022 ini ROI-nya hanya 4%. Ya menurut saya memang untuk kinerja sektor properti sendiri memang belum terlihat ya, belum terlihat untuk apa ya, untuk manggung begitulah ya istilahnya. Jadi yang nanti aja kalau menurut saya yang masuknya, jangan terburu-buru untuk masuk kayak gitu. Masih ada emiten-emiten yang masih manggung ya, seperti batu bara ya, gas juga kemarin naik lagi, minyak juga naik lagi kayak gitu. Itu juga bisa dijadikan pilihan alternatif sembari nunggu sektor properti ini manggung kayak gitu guys ya. Itu sih kalau dari segi ROE nggak worth it kayak gitu. Kemudian ya kesimpulannya apa, memang untuk emiten ini, untuk dari segi keuangan atau laba bersihnya tadi memang mengalami peningkatan ya. Cuman ada juga notis lainnya, yaitu dia merupakan salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Itu yang harus kita notis ya, atau kelebihannya kayak gitu ya. Selain tadi laba bersihnya meningkat secara Q&Q maupun years on years. Tapi memang dari segi valuasi sendiri menurut saya untuk emiten BSD ini yang harganya 910 itu sudah kemahalan guys. Ya kenapa? Karena dari segi per sendiri sudah 15 kali. Kemudian dari ROE-nya itu kecil guys, kayak gitu ya. Tapi kalau dari kita lihat tadi dari hutang-hutangnya memang relatif rendah, bagus, PBV juga relatif murah ya guys ya, kayak gitu. Tapi kembali lagi memang saya melihat untuk harga wajarnya ini dari dividennya kayak gitu. Dan untuk BSD ini memang terakhir itu dividennya itu di tahun 2017 ya. Jadi 2018, 19, 20, 21 begitu dia belum membagikan dividen lagi. Dan kalau kita lihat sekilas di sini memang dividennya itu kecil-kecil ya. Di sini ada pun juga paling gede 15 per share-nya. Berarti memang harusnya harga wajarnya ya 150-an kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia minimal 30% aja bagian dividen, kita lihat di RTI IPS-nya kan 58 ya guys ya. Kita coba hitung-hitungan ya. Kalau dia seandainya minimal bagian 30%. Berarti 58 dikali 30. Sorry, kebanyakan. 30 dibagi dengan 100. Ya 17,4%. Memang harga wajarnya harusnya kalau dia bagiin 30% aja segini belum worth it sih. Harga segini masih kemahalan kayak gitu ya. Harga segini masih kemahalan. Kalau dia bagiin minimal 30% guys. Kenapa? Karena kalau 170 aja itu udah 10% guys, apalagi harganya 910 kayak gitu. Berarti kalau kita bagi aja 910 ya dapat 1%an guys. Ya mendingan kalian nabung di BRI ya. Nabung di BRI yang sahamnya pasti naik setiap tahun kayak gitu, dapat juga dividen
yang 4%-an kalau nggak salah kemarin saya ngitung di harganya sekarang kayak gitu. 1%-an sih menurut saya nggak worth it kayak gitu guys ya. Ini pun juga kalau dia bagian dividen, kalau enggak ya nggak worth it lah. Jadi kalian mendingan pilih saham ya, atau investasi di saham-saham yang bagian dividen. Jadi kalian dapat double tuh ya, dapat capital gain kemudian dapat dividen juga kayak gitu. Atau mungkin kalian nanti menjelang atau mendekati come date-nya bisa milih kalian mau jual sahamnya ya, dapat capital gain, atau kalian mau ngambil dividennya kayak gitu. Tergantung strategi kalian dan apakah itu uang dingin atau enggak kayak gitu guys. Itu sih dari segi fundamental. Kalau dari segi teknikalnya sendiri kita lihat ya. Oke, dia ada di harga 910 ya, tapi memang dia sudah menembus, sempat menembus 1000 ya. Untuk MACD mengarah ke bawah guys, hati-hati, ini bisa menjadi indikator dia akan turun lagi guys ya. Kalau dia turun lagi palingan juga mentok di sini 8, sorry, kita pakai ini aja horizontal line. Nah di sini 882 guys ya. Kemudian kita coba cari supportnya lagi sebelumnya ya. Ini beberapa kali dia mantul sih di area ini 880-an ya. Itu bisa jadi memang dia sinyal turun ke situ guys ya. Ya menurut saya sih untuk sektor properti kembali lagi belum manggung guys. Jadi pilihannya ya tidak layak untuk diinvestasikan. Kalau tradingan sih bisa sih sebetulnya ya. Ya untuk tradingan aja lah. Itu pun juga jangan modal banyak-banyak ya guys ya. Kayak gitu. Kalian boleh antri di area 880-an. TP lagi di mana? TP lagi di area ini 890-an. Kemudian 950 ya. Kemudian di sini 1020-an kayak gitu. Tapi memang agak lama sepertinya ke area 1000-an ini. Nunggu sentimen positif lagi lah dari BSD ini kayak gitu. Tapi memang untuk MACD memang mengarah ke bawah sih, hati-hati ya guys ya. Bisa jadi ini menuju ke area support dulu ya di 890-an ya sampai 880-an kayak gitu. Itu sih ya mungkin pembahasan kita untuk saham BSD ini atau sektor properti ini cukup sampai di sini ya. Kembali lagi, keputusan ada di tangan Anda, tapi menurut saya sih untuk investasi ini kurang worth it. Nanti aja nunggu sektor properti memang betul-betul manggung. Tandanya apa? Tandanya ya setiap emiten-emiten properti itu bersama-sama labanya bisa meningkat. Kalau sekarang sih ada yang meningkat seperti ini ya, tapi juga ada yang turun. Jadi nggak barengan gitu loh. Artinya bahwa memang sektor properti sendiri belum manggung kayak gitu guys. Oke, jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.